Halo Sobat NTV Channel, balik lagi di NTV Channel di segmen cerita horor. Oke guys, kita udah lama nih ya guys. Iya. Sekarang kita balik ke CCH. Dan sebelum mengikuti CCH, jangan lupa nih, nggak capek-capek gue ngingetin kalian untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. klik notifikasi. Nah, itu pasti akan ada update notifikasi muncul kalau kita selalu update. Kalau kita upload video baru akan muncul. Ting-neng. Oke guys, malam ini kita mau ngebahas yang Apa nih? seru banget nih. Pasti akan tercengang-cengang menurut gue nih. Apakah tentang agama atau horor? Di sini tentang agama kita bahas. Agama. Agama ini ada 6 agama atau sekte ya kita bilangnya. Sekte. Sesat ya? Sesat. Ada 6 agama sesat itu pernah geger banget nih itu di Indonesia. Oh, yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kita kupas nih satu-satu ya guys. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau tahu cuman sekelebatan aja tanpa ada. Atau udah pernah tahu? Atau udah pernah tahu bisa komen nanti. Oke, kita bahas ya guys. Pasti penasaran. Yang pertama itu kita mau ngebahas yaitu ada di sini sekte Hakekok. Hakekok. Ada namanya atau agama Hakekok. Kayak ayam ya, Hakekok ya. Hakekok. Nah. Hakekok. Oke. Penjelasannya ya. Ini gue infoin Hakekok itu sebentar. Nah, sekte sesat yang pertama adalah Hakekok yang muncul ke permukaan pada awal tahun 2021. Aliran tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Arya. Arya Wiguna ya. Beda. Kalau Arya Wiguna. Ini cuman Arya aja nih guys. Ia berasal dari Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Bogor ya, di Cibung, Jawa Barat. Tempat kita nih. Di Bogor. Ada sekte ternyata. Ini ada sekte ya di Bogor. Gue kira kayak Baru tahu sih gue juga. Baru tahu ya. Baru dengar sih. Baru dengar juga betul. Pada awalnya Kapolsek Cigelis, Pandeglang mendapatkan laporan bahwa ada sekelompok orang yang tengah mandi dan berendam dengan telanjang bulat di sebuah kolam air. Dia ibadahnya. Telanjang bulat maksudnya kayak telanjang bulat sama cowok cewek dicampur atau cowok pisah, cewek pisah. Nah, di sini konon katanya ritual mandi bersama tersebut adalah bagian dari ajaran Malatasuta. Ajaran Malatasuta. Tuh nama ajarannya. Oke. Nah, Berarti dia mandi bareng tuh berarti dicampur ya? Dicampur cewek cowok. Telanjang bulat tanpa sehelai kain. Kayak gue pernah denger yang di Jepang itu tuh pemandian air panas itu tuh tanpa busana, jadi tuh cewek cowok nyampur di situ tuh. Kayak gitu mungkin Kayak gitu ya. Tapi kalau kata kita mah ibaratnya kayak ritual sih ya. Jatuhnya kayak ritual, bukannya ibadah. Setahu gue sih kalau kayak ritual kayak misalnya sekte-sekte yang terkenal banget lah, satanik. Sekte satanik itu kan kayak darah ditaruh di ubun-ubun. Setahu gue nih darah. Gue nggak tahu sih darah orang atau darah kayaknya kambing deh kalau kayak gitu. Kayaknya ya, mungkin. Cuma gue nggak tahu. Cuma kayaknya darahnya ditaruh di ubun-ubun terus itu udah kayak dari ritual-ritual apanya lah. Gue juga kurang tahu. Cuma kayak pas baca-baca di buku tuh kayak gitu ritualnya. Cara masuk kalau kata di Islam atau di Kristen tuh kayak di baptis, kalau di Islam tuh disahadatin kayak gitu, kayak syarat masuk agama mungkin. Masuk agama ya, jadi itu ada syaratnya beda-beda mungkin. Kalau yang ini ritual nih. Ritual. Tapi setahu gua kalau ada orangnya langsung tuh ada. Gimana sih dia kan pernah masuk juga tuh. Apanya? Ke satanik itu. Oh iya. Nah, kalau dia tuh kayak menggunakan darah dia sendiri digigit. Kalau mau masuk ke apa ya, bukan gereja ya, kalau satanik itu ada. Kalau satanik itu dia lebih membenci Yesus. Lebih membenci Yesus. Jadi dia tuh kalau lambang-lambang satanik, kalau nggak bintang, kalau nggak segitiga terbalik terus tengahnya ada matanya, sama salib terbalik. Salib terbalik ya. Kayak gitu. Tahu gue sih gitu ya. Waktu itu gue ada podcast gue nonton.
dia sempat masuk ke apa namanya sekte itu, dan dia itu harus apa namanya digigit Mongol. ya, setahu gua itu digigit, kalau nggak salah ya digigit, udah gitu taruh atau gimana gua nggak paham. Nah, gua juga sempat nonton podcast juga, ada cewek cuman dia, tapi itu dibayar kalau dia, jadi tuh kayak kerjaan, dia mau kerja kayak juga, tapi dia nggak tahu nih kerjanya apa. Kayak gua tahu, gua soalnya pernah baca buku yang 7 rahasia dunia, bukan 7 rahasia dunia lah pokoknya, kayak buku-buku yang menjelaskan agama itu bener apa enggak, Tuhan itu ada atau enggak gitu kan. Gue sempat baca buku-buku itu juga sih, kayak misalnya di satanik itu kan kalau udah bergabung nih, misalnya nih gue udah masuk satanik, nah gue tuh nyari orang, ntar gue itu kalau bawa orang per kepala itu, misalnya per satu orang itu dapat duit. Nah, besar duitnya. Jadi kayak kita tuh perekrutan ya. Dan bukan jaminan sih, kayak apa ya? Kalau kata kerja mah fee-nya ya, fee-nya tuh ada, gede, dan di jaminan ada jaminannya juga, kayak ada misalnya difasilitaskan, kayak ada buat mobil, rumah, jadi diiming-imingin punya duit banyak gitu. Tapi lo harus cari sebanyak-banyaknya. Berarti kayak kerja dong ya? Iya. Kalau kerjanya kayak kerja. Tapi itu nggak sembarangan. Kayak misalnya nih, gue baru masuk, itu nggak bisa ngerekrut orang. Oh gitu. Diajarin dulu. Kita harus ngikutin beberapa ritual dulu, kayak bertahap gitu. Kalau udah nyampe paling atas lah ya, itu baru. Misalnya kayak contohnya kayak pendeta misalnya, dia kan bisa ngebaptis orang. Kayak kalau ustadz kan, kalau dalam Islam ustadz dia kan bisa syahadatin orang, bisa masukin orang. Jadi nggak sembarangan. Sembarangan ya. Iya juga sih, tapi maksudnya lucu ini hakekok. Bukan bakekok. Hakekok. Nah, ini tuh kan agama, dia bikin agama sendiri. Maksudnya dia kayak kayak kan kalau kita sujudnya kan ngiblatnya kemana, ke agama apa, kayak dia nyari referensinya, kayak nyari apanya ya, kayak ngiblatnya tuh kemana gitu kan. Di sini sih kalau dari riset ya, dia cuman kayak ngejelasin ajaran itu dari Balatasuta dengan mengadopsi dari ajaran Hakekok. Tentunya aliran ini telah dinyatakan dilarang oleh pemerintah. Dan para pengikutnya yang berjumlah sekitar 16 orang, masih 16 orang nih, beserta si pendiri ajaran tersebut yang tengah dibina lebih lanjut. Jadi masih sedikit, belum kayak yang banyak gak sih? Ya masih 16 orang. Iyalah, Hakekok namanya juga. Hakekok ataupun bakekok ya, tapi di sini nggak dijelasin. Enggak, gue kurang ngertinya gini loh. Kayak kan misalnya kayak satanis. Kalau satanis kan benci gitu sama Yesus. Jadi dia tuh kayak ibadahnya nyanyi-nyanyi. Jadi ada salib kebalik tuh, kayak ada ininya lah ya. Kayak misalnya pendetanya lah. Kalau di Kristen itu kayak ngelemparin apa ke patung Yesus. Dan kalau ada tujuannya lah. Ada tujuannya, betul. Kalau ini kayak gue kurang tahu. Sih kalau menurut gue di risetnya ini kayak ritual aja, mandi bersama. Apakah dia belum ngeriset lagi? Apakah belum jadi tuh? Atau kayak asal-asalan kali ya, bikin asal gue bikin ini. Kayak ada gangguan jiwanya kali. Iya, bisa jadi kayak gitu, ataupun ada di belakangnya ada bisnis juga kan, bisa jadi kayak perlutan. Iya. Bisa, menurut gua sih belum masuk logika, dan ini gue juga belum nangkep sih, maksudnya kayak orang masuk ke agama ini tuh kayak dijaminan nih apa ada jaminannya gitu, kayak ada iming-imingan lah, iming-imingannya tuh apa kan. Kalau kayak tadi jelas bukan ini sih ya, kayak maksudnya ada iming-imingannya lah, imingannya gitu kan, penjelasan dan rinci. Ntar lu kalau masuk lu dapat mobil, dapat rumah, dapat duit banyak gitu, ada keuntungan, ada untungnya. Nah ini kurang jelas. Untungnya bisa masuk surga atau apa-apa gitu kan, pasti ya. Oke, ini kan yang Hakekok ya. Hakekok ini kita belum tahu ya, cuma sampai situ aja informasinya. Belum begitu jelas. Dan ini kita kayaknya mau ngebahas sampai berapa? Ada 6. Ada 6 yang ada di Indonesia itu, benar-benar yang pernah viral. Geger banget tuh, geger banget. Mungkin yang viral 6.
Yang lainnya Mungkin belum viral yang tahu. lainnya, Belum yang lainnya nggak tahu. belum ketahuan. mungkin sampai saat ini masih ada. Bisa. Mungkin agama-agama gini tuh kayak orang-orang yang nggak percaya agama. Ateis gak sih Iya. termasuk? Iya, kayak nggak punya agama gitu. Dan kalau ateis itu benar-benar yang meskipun lu di KTP agama lu apa, tapi memang dia nggak ngelakuin hal apapun. Tetep iya kayak nggak ibadah, kayak ngelakuin hal yang sesuka dia. Itu. Cuman aneh ya bisa agama tuh dimainin kayak gitu ya, kayak nggak sih? Kalau yang lebih paham. Ada lagi kita yang Oh iya, kedua. gue lupa. Apa tuh? Ini Tuhannya apa? Hakekok ini. Ya, itu juga dijelaskan tuh. Kan kalau kita Entah apa gitu ya. Islam ya, Islam Allah. Oh, gitu kan. Kristen Kristen Yesus. Yesus. Kalau Buddha tuh kayak apa sih? Apa ya? Dewa. Dewa kayak gitu ya. Dewa-dewa gitulah, setahu gua. Terus kalau Hindu ya? iya, Iya. kalau satanis kan kayak Asmodeus gitu-gitu kan, Lucifer gitu-gitu. Cuma kalau ini apa ini dia? Itu di sini tidak dengan jelas ya rinciannya itu dijelaskan, masih simpang siur ya. Oh, ada tamu. Yang biasa bikin makanan ya. Baru Ini pulang belanja. adalah siapa nih yang biasa bikin makanan nih? Bing Mas Han. Enak lah di sini, ngopi ada ya nggak sih, ngebahas apa Ya lewat, nggak apa-apa lewat. Oke silakan. Kalau Mau nunduk nggak apa-apa nunduk. nunduk bisa, Merayap nggak mau merayap. ngerayap ataupun gaya bangkong. Seru banget nih kalau ngebahas kayak gini, karena belum apa ya? Lewat ini kesian. Ah, boleh. Ini yang biasa bikin makanan Santi ya? Iya, Santi. Santi siapin makanan buat nanti habis kita break nih. Oke, lanjut. Ini benar-benar viral banget. Gua pernah baca, pernah lihat juga. Lia Eden. Wih. Gue nggak tahu sih Itu jujur. kayaknya viralnya parah tuh waktu Parah, di parah. berita. Bener-bener menggegerkan ini. Pengikutnya Lia banyak. Eden. Pengikutnya Banyak banyak. dan juga cewek ini. Cewek. Ibu-ibu ya. Tua lah. Iya. Kita bahas ya. Tahun 2000-an, publik sempat dihebohkan dengan Lia Eden dengan mengaku sebagai seorang penyebar wahyu Tuhan dan reinkarnasi dari Bunda Maria. Wah, Berarti lebih ke Kristen. lebih ke Kristen ya. Nah, ini kan jelas ya. Iya. Kayak Mbak siapa? ada referensinya. Iya. Gitu. Kayak ada Berarti contohnya. Dia Ya. bikin agama baru udah mateng. Kayak ya tetap nyembahnya ke Yesus Ya. Yesus juga mungkin. Mungkin ya. Cuma mungkin caranya beda. Nah, paham Lia Eden ini bisa menjaring para pengikutnya sekitar 100 orang. Oh, lumayan. Banyak, banyak. tadi kan 16. 16 beda Ini ya 100 berkali-kali orang. lipat. Berkali lipat. Nah, sejak awal berdiri, bahkan mereka terdiri atas cendekiawan artis juga ada coy. Dan pelajar. Namun Desember 1967 MUI melarang perkumpulan itu. Jadi ini mulai di 2000-an, tahun 2000-an. Dia ngejaringnya tuh bukan cuma ibu-ibu bapak-bapak tapi pelajar. Pelajar dijaring, artis pun bisa masuk sini. Hebat ya. Hebat. Artis bro. Iya. Hebat. kan? Buat apa coba artis? Berarti dia banyak channel. Banyak channel. Channel dia channel. berarti luasnya artis bisa gue jaring. Iya, daripada bikin YouTube, daripada bikin agama dan bikin YouTube, YouTube. undang Nah, artis. jadi artis gitu kan. Di sini juga nih udah di apa namanya? Sebentar. Desember 1967, sedangkan tahun 2000-an ini udah menyebar. Maksudnya dibuatnya Mungkin tahun dibuatnya 2000-an kali ya. Tapi di tahun 1997 MUI udah ngelarang gimana tuh informasi. maksudnya viralnya mungkin tahun Pikirannya 2000-an. tahun 2000-an ya, Iya. tapi sudah ditutup. Apa pas ditutup itu di 1997, tapi viralnya di tahun 2000. Nah, kayak diangkat kasusnya gitu loh. Ya, kasusnya tahun 2000 atau terciduknya ketahuannya. Iya. Kayak gitu ya. Nah, di sini dijelaskan pimpinan dari sekte sesat kerajaan Tuhan, Eden sudah 2 kali mendapatkan vonis hukuman penjara tahun 2006 dan 2008.
Berarti dia sempat bikin agama itu lagi. Ya, Sempat pertama jalan lagi. ya mungkin udah keluar, pengikut gua nih Masih ada. masih ada, atau mungkin ada pengikut dia yang membantu dia untuk keluar. Sebenarnya tuh yang kayak gini-gini masih ada tau sampai sekarang. Sebenarnya masih ada, Masih ada, cuman nggak viral. ya viral. Viral. Viral ada. Udah ada yang baru. Kayak dukun. Oh, kan kalau dukun kan Ini berarti kalau iya, ya kan? Kalau dukun dia Iya. kan nggak ada pengikut kalau dukun. Nah, Setan, mungkin pengikutnya nggak sih? enggak. Kayak orang berobat, jadi orang percayanya sama orang lagi bukan sama Tuhan. Misalnya kayak lu harus mandi kembang kah atau apa? Jadi Kayak dia, lu bisa sembuh sama orang lagi. Iya, kalau ya. bisa sembuh sama orang lagi sih bisa. Maksudnya kayak sama dokter kan bisa. Bisa. Cuma kayak sembuh yang tiba-tiba kayak penyakit apa disantet gitu, ya kan? Nggak bisa. Sembuhnya sama dukun. Dukun. Padahal kan ada Tuhan gitu. Ada Tuhan ya. Jadi ya kurang lebih nggak jauh sih sama Iya. persamaannya tuh ada. Persamaan. Sebenarnya, iya hampir sebenarnya sama dengan itu. sama, cuman dia nggak ngambil pengikut. Enggak, maksudnya tetap dia suruh ngelakuin sholat kayak gitu-gitu. Kalau dukun Bedanya tidak ada pengikut sendiri dia. nggak bikin agama juga. Dan dia mau rugi guys, pengennya gua ya udah buat gua Betul. sendiri, Iya. ya kan? Kalau ini beda jaringan. Kita juga kemarin sempat ngebahas hal-hal kedukunan itu ya. Cuman kita ngebahas kita itu. nggak up karena ada trouble ya. Ada trouble, jadi ya udah mungkin next kita bahas ya. Kita bahas next. Bahas. Ya lanjut. Oke lanjut yang tadi Lia Eden ya. Nah itu kan dia udah 2 kali masuk nih, 2006, 2008, berarti setahun dia istirahat 2007. Iya, bisa. Cepet keluar ya dari Setahun ya. dia istirahat dulu nih. Oh, Apakah ya udah. ditebus sama Yang tadi gue bilang, umat-umatnya sesatnya itu? Tuhan kita masuk penjara. Ayolah kita gotong royong untuk kita bebaskan. Mungkin seperti itu ya. Mungkin asumsi kita. Tebusnya Tebusnya patungan gitu kan. Nah, itu kan di penjara 2006 dan 2008 karena kasus penistaan agama. Tapi hal ini tidak membuat dirinya jerak. Bahkan pada 2015 silam, ia meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk mendaratkan UFO di Monas. What the fuck? enggak logis. Kayak iya. Ngapain coy lu pengikut lu sini alien ikutin gua nih buat Tuhan juga gitu. Susah sih. Kayak dijelasin UFO apa? UFO lu mau manggil ke siapa? Ini astronot. Berarti dia interaksi Elon sama Musk, alien. Elon Musk aja nggak bisa Bisa kan? nyari alien. Iya. Mungkin dia interaksi sama alien. Interaksi atau bekerja sama kali dalam Mungkin dia Tuhannya alien. alien Bisa jadi kayak menganutnya. Iya, mungkin ya. atau mengiblatnya. Nah, Atau- bisa jadi. Mungkin Dia tiba-tiba bilang kayak gitu. 2015 ya, berarti dia masih jalan. Dia masih jalan, itulah napas dulu 2017 setahun ya. Dia napas dulu, rehat dulu nih. Tuhan bisa rehat. Ya kan? Terus dia Tuhan bisa dipenjara ya. Iya, nggak bisa dipenjara. Dia ngejerat nih. 2015 dia minta ke Jokowi langsung coy. Turunin nih UFO, tapi di Monas gue mintanya nih. Gimana tuh? Gue pengen tahu sih tanggapan Sobat Jokowi gimana nih? Tanggapannya, apakah Bapak Jokowi yang menanggapi ini gila kali orang? Ya nggak tanggepin lah. Atau mungkin Iya. apaan sih? Nggak tanggepin pasti. Paling kayak cuma didengar atau dibaca doang kali. Dibaca juga enggak kayaknya. Ya udah ngapain? Dia nggak sih? Tapi kayaknya pengikutnya setia ini ya. Setia. Kayak ada iming-imingannya kayaknya. Iya. Kok bisa? Iming-imingan Iya, yang imingannya ada masuk surga mungkin ataupun uang. memberi kebahagiaan seumur hidup atau Iya. memberi keabadian Iya. di dunia. Disambung selama lu bergabung dengan gua gitu. Nah, bisa jadi. Masih ada lagi nih yang lanjutannya. Ali Aden. Hebat banget sih ini dia. Kenapa Nih, tuh? lanjut ya. Kemudian Lia Eden mengirimkan surat ke pejabat KPK dan polisi berarti ya. KPK juga. Dia sebenarnya bukan Tuhan, enggak. Polri. Politisi. Oh iya politisi. Iya. Tapi menyangkut pautkan biar viral. Dia punya agama. Iya nggak? Iya. Jadi menyangkut pautkan dengan agama itu biar dia viral, biar dia naik. Ini bukannya Tuhan, dia politisi dia. Politisi.
Tapi dia bener-bener yang gak gentar ya. Ya nggak jerak lah. Dia kalau jadi DPR kayak korupsi terus. Kita buat Iya, buat penganutnya dia, buat penganutnya dia. Berarti lu nggak mau gua korupsi atau mau lebih korupsi gua ikutin agama gua, bisa kayak gitu. Ya lanjut. Lanjut ya. Nah, dia mengkritik nih kesesatan yang masih terjadi di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia akan selamat bila menjadikan B.J. Habibie sebagai presiden. Kan udah pernah. Udah pernah, Wak. Presiden ketiga kalau nggak salah Habibie itu. Benar nggak sih? Udah pernah, dia kemana aja? Ya, tinggalan. Berarti Kayak kurang ngeriset deh. Kayak kurang ngeriset deh. agamanya kurang Oh iya, matang. mau minta rokok yang di belakang kamera. Nih kru. Nih kru. Oh, krunya ini juga ya? Ambilin aja. Oh, satu. Oh dua, minta dua. Si produser nih. Lanjut nih. Nah, dia katanya minta presiden. B.J. Habibie sebagai presiden, emang presiden Emang apa? presiden, udah. Kan nggak boleh nyalonin lagi udah jadi presiden. Nggak boleh lah. Harus berapa kali sih? Berapa dekade sih kalau presiden? Dua periode. Dua periode ya? Kayak Jokowi kan sekarang 2 periode. Berarti Anda halu. Ada lagi ya lanjutannya itu tadi sampai Mungkin dapat bisikan dari alien. Emang udah turunin UFO itu udah ke Bapak Jokowi. Ya, semisalnya UFO turun mau ngapain? Kan Tuhan ya mungkin itu mengibatnya ke situ. Ya gak? Katanya begitu. Dan dia mengatakan bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang jauh dari kemusyrikan dan tidak pernah bersekutu dengan Nyi Roro Kidul. Ada nih bro. Berarti Dari alien ke yang politik presiden di bawah juga nyambung ke Nyi Roro Kidul ending yang sangat membagongkan. jauh banget wah lu UFO luar angkasa lu ke laut. Sakit sih. Enggak, maksudnya kayak Harus ke psikolog juga kali ya, iya. Kayak ada gangguan mental gitu. bukan cuma ditangkap polisi doang sih dia atau diringkus. Dari keturunan Bunda Maria. Oh iya dia kan keturunan Bunda Maria, terus dia turun harus turunin UFO, terus presiden disangkut-pautin, dijadiin presiden lagi. Iya kan? Dan Nyi Roro Kidul diajak. Berarti itu titisannya apa nih? Ini pakai bajunya Nyi Roro Kidul kan cerita legenda, Legenda. belum kebukti juga itu dia beneran ada. Sampai sekarang. Kalau Nyi Roro Kidul belum kebukti juga beneran belum ada. terkuat ke asliannya nggak sih atau gimana? Ya legenda ya. Legenda itu banyak kan kayak Gatot Legenda, Kaca. Gatot Kaca, ya kan? Mm-mm. Kayak gitu tuh legenda. Kan kalau maling kundang kan ada Asli ya? ada buktinya dia. Asli itu di mana sih dia? Pantai, pokoknya dari sebuah pantai. Padang, bukan ada di mana? Ya? Tangkupan. Tangkuban. Tangkuban Perahu. Hmm. Bandung gue sih. Jauh banget lah pokoknya. Pokoknya teman-teman yang tahu komen, wajib banget. Oke, lanjut. Lanjut, itu tadi Lia Eden, apa Lia Eden nih? Lia Eden. Lia Edan. Lia Eden udah bahaya. Sekarang kita yang ketiga nih. Itu ada juga gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Jangan salah dengar, bukan Gavatar tapi Gavatar. Bukan avatar juga, kalau avatar eng. Beda, lo harus ada tanda panah yang botak tinggi gitu. Avatar apa ya kita bahas nih? Kok bisa ada kayak gitu? Berarti dia kalau Fajar tuh matahari dong. Fajar nama dia kali. Dijadiin agama sama dia. Bisa jadi. Bukan Fajar Sad Boy. Ah, ngeri juga sih. Itu bakal Kayaknya beneran dia deh daripada bikin agama. Set boy ya, si set boy. Iya, udah mendingan set boy daripada bikin agama. Viral juga tuh si set boy itu, sekarang udah main film juga kan? Informasinya. Wah nih kita lihat si yang tadi ya. Puluhan ribu pengikut tersebut tersebar di 12 wilayah negara. Karunia Tuhan semesta alam Sampai Keren. sampai negara ya. Iya. 12 wilayah negara. Wah, ini lebih spektakuler Dari dibanding Lia Edan. naik tapi 16 tadi ke Akoket ya. Hakokek 16 Iya, dari itu 100 sampai 1, ke sekarang 12 negara. Negara, wilayah negara, bukan wilayah tapi negara langsung.
negara mungkin ada wilayahnya. Ada wilayahnya. Kayak misalnya Indonesia Jakarta gitu. Itu lumayan ya kalau penduduknya banyak satu wilayah. Ini 12 wilayah. Ya mungkin yang menganut agama ini yang orang-orang nggak percaya agama. Ateis, sebagai ateis. Masih cari jati diri. Nah, masih cari-cari tahu kebenarannya, agama itu apa yang benar. Yang benar itu apa? Iya. Kayak Ya gitu. semua agama sih benar kecuali yang sesat-sesat gini. Karena kan agama mah semua tuh diakui juga ya di negara kita. Kayak gitu. Lanjut ya. Ya, lanjut. Nah itu sampai benar-benar banyak banget ya kalau negara ya, 12 wilayah negara dibentuk oleh ketua umum mereka, Mahfud Muiz Tamanurung namanya nih pendirinya. No, bukan Fajar. Orang Indonesia Bukan tapi Fajar. Gua bingung. kemana-mana. Kemana-mana. Oh, Nih iya. setiap Mungkin anggota dia guide travel mungkin dia kemana-mana. Iya, kok bisa? kalau menurut gua namanya bukan Wahyu. Wahyu itu mungkin dia Wahyu Fajar ya namanya. Mungkin di saat dia mendapatkan wahyu itu pas pagi ataupun ada matahari, jadi namanya Fajar agamanya. Oh, terkonsep gitu ya. Konsep. Jadi matahari apa ya, gua namain agama apa ya, oh ya udah deh Fajar aja karena ada matahari. Jatuhnya kalau kayak gini, kalau kayak penjual berarti dia distributor. Ya di Resellernya banyak. wilayah ini. Iya, Ya reseller bisa kayak jadi, gitu kan? bisa jadi juga di situ ya. Lanjut. Keren banget ya. Dan setiap anggota diminta untuk menyetorkan sejumlah uang dengan dalih untuk kegiatan sosial. Ada uang sih ini. Namanya Gavatar ya ini. Kalau ini bukannya dapat santunan guys, tapi kita bayar untuk Nyari sosial. uang. Nyari uang. Masuk agamanya tuh buat nyari uang. Nyari uang. Agamanya Siapa itu. namanya? Pendirinya? Namanya itu Mahfud, namanya bagus ya, Mahfud Muiz Tamanurung. Tamanurung tuh kayak nama marga nggak sih? Marga. Bukan marga satwa ya, marga lah pokoknya mah. Iya. Oke. Manurung. Macem-macem aku di sini ya. Lanjut. Kalau ini dimintain uang guys ya. Syarat masuknya. Ya, untuk sosial. Daftar kali. Daftar DP dulu mungkin. Dulu. Ada ya sekolah ya kita. Iya. Namanya Gavatar. Nah, uang ini akan dikumpulkan di bendahara tingkat RT, RW, kecamatan sampai tingkat nasional. Kan ini udah masuk wilayah negara. Berarti gini, mungkin di daerah ini, lu bendaharanya nih, namanya di RT, daerah lu harus bayar. RT RW-nya nyetor ke dia. Ke dia. Kan lumayan, kita misalnya wilayah ini kan banyak. Ini udah negara Udah kan? ribuan. Lebih ke preman. Iya. Lebih ke preman. Penting. Yang minta setoran keamanan itu. Berarti kita kalau masuk ke agama dia itu harus bayar dulu ya. Iya. Dan itu ada dimintain uang bisa kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini kata si Sekte Gavatar menjadi organisasi yang dianggap ilegal karena tidak terdaftar di pemerintahan dan tidak mempunyai surat keterangan terdaftar. Jadinya itu ilegal. Iya, udah pasti sih. Ya. Nggak mungkin kalau didaftarin juga siapa yang menerima? Siapa yang menerima dan orang gila aja mau masuk. Iya, itu kan agama, kecuali Agama. kayak bisnis apa baru diterima. Makin mengsong aja ya zaman-zaman ini. Zaman-zaman ini ya. Kayak yang lagi viral-viral tuh yang kiamat Kiamat katanya bisa diundur. Apa India ya? India. jadi tanggal berapa? Tanggal berapa ya? 10 Agustus. 10 Agustus, tadinya kan Juni. 29 apa 30? Ya ada yang komen, ya gue belum nikah nih, ya ini. Oh ya udah diundur. Tapi kalau ada di pemerintahan misalnya kayak ngeramal gitu kan, kita bukan ngebahas ke peramal bukan. Nah, misalnya si ini meramalkan tanggal segini akan ada kejadian di tempat duluan, tapi ternyata dia yang dipanggil duluan. Asal Anda tahu ya, kita alumni Kiamat 2012. Dan Selamat. Selamat dan tsunami itu kapan sih? Di mana? Aceh. Aceh 2006 guys. Iya. 2006 gitu. Jadi nggak ada yang tahu coy, meskipun Tahu lah, apalagi tuh kayak kakek tua. iya India Nunggu umur aja tuh yang pengen kiamatnya. mungkin Kiamat diri lu sendiri. dulu sendiri ada kiamat. Iya. Viral banget itu FYP terus kan. Terus. Itu FYP banget.
kalau orang yang ke distract pasti mikirnya anjir besok 29 mati dong, kiamat dong, gini. Nah kalau yang 2012 itu kan bener-bener takut banget kan kita. Sampai ada filmnya kan. Karena itu 2012 baru banget kan, pertama kali juga dapat kabar kayak gitu. Terus kayak apa internet itu nggak terlalu luas tahun itu. Luas ya. Jadi kayak ya Kurang ditakut, wawasan. kurang wawasan jadi Kurang wawasan. belum pintar lah. Iya. Ya kalau sekarang ya belum ngeramal kayak gitu sih ya. Itu bukan Paling Tuhan. orang juga cuma kayak misalnya FYP cuma kayak diketawain doang. Sebenarnya Iya. kan lu gitu mungkin. Iya. Lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Iyalah tidak terdaftar karena agama apa sih nggak jelas gitu kan. Nah, terlebih banyak masyarakat yang dilaporkan hilang lantaran ikut Gavatar, sehingga kehadiran organisasi ini meresahkan masyarakat. Hilang mana tuh? Oh bisa hilang. Ikut sekte ini udah kita bayar tapi kita hilang. Telan bumi jadi tumbal. Jadi kayak ada satu tempat yang dirahasiain mungkin. Bisa jadi, ya misalnya di bunker-bunker gitu. Yang pengikutnya itu menurut kita disembunyikan kali ya sih, disembunyikan Bisa suatu jadi. tempat. Tapi bisa Atau enggak jadi persembahan kali ya kalau Bisa jadi. ya Cuman itu kan. persembahan tumbal, masuk tumbal sih. iya kayak gitu tumbal. bahasa-bahasanya tumbal ya, tapi persembahan bahasa ininya kan. Jadi mingin-mingin nih lu gue tumbalin, ntar lu Masuk langsung surga atau apa atau keluarga lu gua biayain segala rupa. kayak bom pembunuh bom itu bambu ini ya kan, itu kan dimingin-mingin kan masuk surga. Iya, karena kan katanya paham lah pasti ya, seperti itu. Tapi di sini tuh dia harus bayar dan menghilang. Ya kan, tadi kan dari awal bayar dulu kan untuk uang sosial. Bayar menghilang. Ya mungkin itu tumbalin itu. Saja. Mungkin tumbalin itu. Si yang tadi itu pendirinya dia dapat duit dari situ, Iya, tuh pasti itu. pasti ada bisnis. Ya dan Ada si orang bisnis pengikut di ini dalam itu. ada bisnis. Dan si orang-orang ini nih gue persembahin. Kayak gitu nggak sih? Bisa jadi organnya Organnya atau Jual. jiwanya organnya dijual lagi. dijual lagi. Dimingin-minginnya agamanya itu. Nggak mau bisnis sih, balik lagi ke bisnis. Bisnis. Jadi ini mah jatuhnya bisnis bukan agama. Jadi dia kayak cuma nyari duit aja. Tapi dibungkus dengan kata-kata agama. Iya. Gitu. Itu bisnis. Kita lanjut ya. Ya. Sangat meresahkan banget, betul. Dan di tahun 2006, sebelum Ahmad Musaddiq terlibat dalam kasus Gavatar, ia pernah terjerat kasus aliran Al-Qiyadiyah Al-Islamiyah. Ada lagi nih agama apa nih? Menjadi pendiri aliran Ahmad Musaddiq menyatakan diri sebagai seorang nabi. Oh, ke Ini Islam masih ini. bergabung di Gavatar Islam. nih. Islam. Maksudnya ke Islam dong, ini kan. Seorang nabi nih atau Mesias Al-Hidayah Al-Islamiyah sendiri adalah aliran kepercayaan yang melakukan apa nih? Sinkretisme ajaran Al-Quran, Injil dan Yahudi. Jadi dia ada tiga. Dia kayak disatuin di mix gitu ya. Agama ini mengiblatnya menurut dia tuh Islam, tapi dia tuh nabi. Si Ahmad, aduh sih ini namanya Ahmad Musaddiq. Daek mau gitu. Namanya Ahmad loh. Muhammad kan? Ya, Iya. Muhammad. Mungkin menurut dia Nabi Muhammad. Tapi dia diambil dari belakangnya Ahmad. Oke. Jadi kayak dia ngaku nabi gitu, kayak nabi Nabi. keturunan Muhammad gitu. Nabi Muhammad. Ya, dia seorang nabi. Dia mengakunya dia tuh nabi. Orang gila emang. Orang gila sih. Nah, yang gue bingung nama pajarnya itu dari mana? Gavatar. Iya, balik lagi ke bisnis itu, ngasal aja. Yang penting namanya ini, intinya lu bimbingin ini, ya nggak sih? Dan kita nggak tahu tujuannya kemana. Ya intinya berarti kalau di sekte ini bisnis, karena dari awal udah dimintain uang, Iya, bisa kayak gitu. ya kan? Bisa tuh di mix nih. Kalau kata kita tuh kitab sucinya mungkin itu adalah Al-Quran di mix jadi Injil dan Yahudi ya, di mix ya.
atau pengertiannya mungkin. Ngomong-ngomong Yahudi yang ini Palestina kan menjajah. Yang menjajah Palestina. Nah itu tuh banyak banget yang membela Palestina dengan alasan kemanusiaan. Ini gue cukup ya apa yang pernah gue baca aja ya. Sepengetahuan gue. Yaman dijajah juga sama Arab Saudi. Kalau emang kemanusiaan, Arab Saudi juga pasti serang dong. Iya, kenapa harus Palestina doang? Yang dibela mati-matian sih Palestina sih. Yang benar-benar di apa ya? Kalau alasan kemanusiaan, balik lagi nih. Nggak ngomongin agama ya. Kalau alasan kemanusiaan tuh kenapa? Iya emang benar ya, lebih sengsara di Palestina sih, maksudnya kayak lebih parah di Palestina. Lebih sakit banget juga sih. Gue denger juga sih sedih sih kalau Palestina. Sadis banget. Tapi kalau buat alasan kemanusiaan kenapa Arab Saudi yang Yaman itu nggak angkat? Sama seperti itu udah di apa ya? Kayak gitu. Intermezzo ya guys. Ini jawaban kali boleh. Jawaban atau punya pendapat lain, asumsi lain bisa di komen ya guys. Lanjut ya, ini agama keempat yaitu adalah kerajaan ubur-ubur. Waduh, SpongeBob kali ya. Ubur-ubur tuh siapa sih? Bukan Squidward ya, Squidward cumi ya. Iya, SpongeBob lah. SpongeBob lah. Yang sering nangkep ubur-ubur. Jeli-jeli. Ubur-ubur apa nih keterangannya, kita lihat ya guys. Nah, tahun 2018 lalu muncul lagi sekte sesat yang dibentuk oleh sebuah pasangan suami istri. Agama bisa diciptain suami istri. Ya, oke. Ya. Lanjut. Yang bernama Rudy dan Aisyah. Waduh. Islam tuh ya pasti. Pasti udah ketara dengan namanya juga udah muslim banget. Keduanya dikenal sebagai umat muslim. Walaupun tidak pernah sholat berjamaah di masjid ataupun musola dekat rumahnya, pengikut aliran yang dibuat oleh pasangan tersebut mayoritas berada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Oke. Di 2 provinsi berarti itu. Di Jawa ya adanya ya guys, Jawa Timur, Jawa Tengah. Berdasarkan pengikutnya, Aisyah mengaku sebagai Ratu Kidul. Waduh. Si Ratu Kidul lagi nih, disangkut paut ini. Masuklah lagi. Ini sih kayak korban Leia Eden. Ini kayak korban dukun sih. Kayaknya korban dukun sih Leia Eden nama si Aisyah ini. Kolaborasi jangan-jangan itu. Iya. Apa bekas penganutnya terus dia berpindah. Iya. Jadi bikin agama baru. Agama baru namanya ubur-ubur. Ada tuh bayangan ubur-ubur. Ada, nyanyiannya juga. Iya. Ubur-ubur gitu kan. Gimana berarti lu kalau misalnya aliran sesat ubur-ubur gimana dong? Menyembah ubur-ubur gitu kan. Ini Ratu Kidul disangkut pautin, kenapa nih, ada apa nih dengan Ratu Kidul? Mungkin kan ubur-ubur ada di laut. Ada di laut. Lautnya Nyerol Kidul. Bisa ya. Bisa ya. Oke. Bisa, lanjut ya guys. Nah, berdasarkan pengikutnya tuh tadi katanya dia tuh sebagai mengaku di sini ya sebagai Ratu Kidul. Wah, bukan, berarti berkolaborasi. Dia mengaku-ngaku jadi si Ratu Kidul. Kayak jelmaan lah. Jelemaannya. Oh, gue kira dia pengikutnya. Atau dia punya kodam, cek kodam. Ini kayak korban cek kodam TikTok. Iya. Ini nama Mbak Aisyah nih. Iya. Mbak Aisyah nih. Berarti dicek di kodamnya. Dan si Ratu Kidul yang mempercayai agama Sunda Wiwitan dan mengakui Al-Quran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Aisyah mengatakan bahwa Allah mempunyai makam yang mirip petilasan. Apa tuh? Petilasan nih. Petilasan. Kamu itu kuburan siapa kamu? Sampai kuburan Allah, astaga. Allah gaib dan katanya ada kuburan. Sekarang aja kita bisa nggak ngebayangin Allah. Dan Allah itu cewek atau cowok kita nggak tahu kan, Pak. Gitu loh. Ini ada aja orang. Ada kuburan. Dan lebih aneh lagi, dia juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan.
namanya Lu baca deh Al-Quran kan ada tuh ya kayak Latin-Latinnya, sorry bukan Latin, artinya Artinya, kan ada penjelasannya. Nabi Muhammad punya istri, punya anak, dan sampai ada keturunannya sampai sekarang. Kenapa bisa di ini nih? sambung menyambung menjadi satu. Jadi sambungnya namanya juga, Wak. Iya, namanya aja. Salah. Nabi Muhammad istri siapa? Aisyah. Istrinya dia. Fatimah, Aisyah. Dua. Kamu ada dua? Ayo, kalian tahu juga kita ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Iya. Abdullah kalau Fatimah. Aisyah. Tuh, lupa. Khadijah. Iya, Khadijah. Seti. Iya. Khadijah. Bener nih pinter. Wah, ketahuan kan? Ketahuan kan? Gak usah ngaji cuma dengan doang. Mana sih? Siapa tahu nih? Wah, bagian properti kan, Bang? Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Udah dinyanyiin dulu. Fatimah anaknya, Wak. Gitu. Khadijah berarti. Khadijah ya. Kan ada tuh Khadijah istrinya. Nah, berarti Nabi dibalik, Muhammad berarti- suaminya. Kalau berarti dibalik, guys. Jadi Muhammad itu Mungkin dia ada baca apa atau dia menyimpulkan menyimpulkan atau kan dia ODGJ lah. bisa jadi kayak begitu ya. Kayak apa ya, kayak kan jelas-jelas ada Nabi Muhammad itu ada istrinya. Istrinya ada, keturunannya juga ada. Nah, keturunannya Fatimah Ente itu ada. bacanya di mana itu ente? Aduh. Tapi ini Wah, kelihatan wah, nggak wah. berapa pengikutnya? Kita lihat risetnya ya. Nggak ada. Dia Ya menggila aja tuh suami istri. cari sensasi menurut gua mah. Ada nih lanjutannya nih. Bahkan Aisyah menerangkan bahwa alasan setiap yang pergi haji mencium Hajar Aswad lantaran dianggap sebagai kelamin perempuan. Wah, penista agama banget ini. Iya lah. Ini mah udah penghinaan agama jatuhnya. Di balik, oh, Hajar Aswad tuh yang bulat gini nggak sih? Terus ada seperti Yang di Mekah ya, bulat. Jadi itu kayak batu dari surga. ya menurut dia itu mungkin ya bentukannya seperti alat kelamin perempuan. Ya kan, mungkin seperti itu tanggapan dia atau menurut ajaran dia lah, kayak gitu kan. Ya ini sih gila sih. Ini mah gila ini mah. Bukannya dia punya agama Tapi atau ini- punya pengikut, dia cuma berasumsi sendiri Ya, kalau ini. tapi sih dia kayaknya nggak ada pengikutnya. Nggak ada, emang nggak ada yang mau ikut lah pasti. Dia menghina itu dengan alasan bikin agama. Iya. Kejiwaan juga kalau menurut gua. Iyalah pasti. Kejiwaan. Namanya aja udah Ubur segala rupa. Nggak ada yang cowok dari ubur-ubur ke ini ya kan beda banget kan dengan kayak Jauh. dia membahas Nabi Muhammad itu perempuan, terus nyium Hajar Aswad itu kayak kelamin perempuan, Terus dari ubur-ubur ke situ tuh kayak nggak nyambung. nyambung dan juga dia Ke mengatakan Nyi Roro Kidul terus ke tiba-tiba itu kayak petilasan Allah Subhanahu Wa Taala tuh kayak beda banget. masuk penjara dah lu diajarin yang benar, lu sebenarnya mau agama apa sih? Berarti kan kalau misalnya dia Ateis kayaknya. ateis juga nggak gitu-gitu banget gak sih? Iya. Nggak segila itu. Jatuhnya ke rumah sakit jiwa ini mah. Iya, berarti dia harus diruqyah sebanyak-banyaknya, sebenar-benarnya. Dia kayak dikasih duit buat pergi haji juga mau. Iya, Pasti mau dia. pasti mau. Nggak Gila. mungkin dia ini kayak cuman bikin sensasi Satu aja. doang, biar dia viral. Gimana nih cara ini gua? Tapi kan lu bahaya, wah ini menistakan agama. Gitu. Baik-baik aja lu ada sesuatu hal yang terjadi, lu menistakan agama, agama dimain-mainin. Iya nggak sih? Lanjut. Lanjut. Oke, setelah itu dia bilang kan sebagai kelamin perempuan tuh. Ka'bah juga bukan sebagai arah kiblat umat Islam, tetapi tempat memuja berhala. Iya, ini mah udah penghinaan sih. Next aja lah pembahasannya. Udah habis juga sih, nggak ada yang dibahas lagi dia. Halu serba halu ini tuh dia, halu banget. Asumsi dia aja ini mah. Asumsi biar dia tuh benar-benar viral gimana caranya, tapi sorry coy, lu mau viral harusnya yang berprestasi dan mengedukasi, Iya. bukan yang berhuru hara kayak gini.
Begitu agama lumayan mainin di Ini mukanya ya, aduh. beda nih, ada lagi nih. Oh, beda Ini lagi yang ya? kelima nih guys. Itu adalah sekte Satria Piningit Weteng Buwono. Oh, banyak banget namanya. Nama orang ini, Jam. nama orang panjang banget ya kan? Nama panjang tuh. Nama The real nama panjang. Ini real nih. Apa nih kita bahas? Oh, sekte sesat berikutnya juga didirikan oleh pria yang mengaku sebagai kudus. Berarti ke agama Kristen bukan sih kalau kudus? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Iya, jatuhnya Kristen Kan- kalau kudus kalau nggak salah. Kayaknya ya. Mungkin teman-teman ada yang tuh Roh bisa Kudus. Roh Kudus ya. Bisa bantu ya teman-teman yang lebih paham mungkin ya. Nah, dia itu mengaku sebagai kudus, tepatnya sebagai seorang Imam Mahdi. Tapi tadi dia bilang sebagai kudus, tapi Imam Mahdi ke Islam dong kalau Imam Mahdi, benar nggak sih? Iya, dia yang lawan Dajjal. Imam Mahdi itu setahu gue sih gitu. Ini semakin kesini pembahasannya semakin gila gua rasa. Makin melenceng. Lebih belok udah makin belok. Nah ini juga memiliki nama lengkap Agus Imam Solihin dan menjadi sebuah padepokan di Perumnas 3 Bekasi Timur. Di Bekasi Timur. Nah, di Bekasi ini masih ada ke padepokannya. Masih Kalau ada, masih ada kita samperin nih. Naik HP kayaknya seru. Iya, kita samperin, kita labrak langsung dia kali masih beraktivitas. Beroperasi gitu kan. Iya. Teman-teman bisa komen, siapa tahu nanti kita samperin. Sama yang tadi tuh, yang siapa suami istri. Suami istri itu di Jawa Timur. Iya, kalau kalian ini ada yang di Jawa Timur, ada yang tahu, kita Gaskeun. samperin. Kita tag apa ya lah ya. Tenang, duit Nah. kopi ada. Duit kopi. Dalam ajarannya, sekte sesat ini menyuruh para anggotanya supaya meninggalkan sholat dan puasa. Oh ini ada pengikutnya. Meninggalkan sholat dan puasa. Sedangkan di agama Islam itu adalah wajib banget. Puasa dan juga sholat. Sholat adalah tiang agama. Meskipun kita sholatnya belentang-belentong, gitu kan. Berarti ini lebih ke apa ya? Neraka semua lu kasarnya gitu kan. Sesat. Iya lebih sesat. Namanya beda-beda, gue bingung di sini ya. Gila sepanjang itu agama. Nah, yang menganggap bahwa kedua hal tersebut tidak sesuai dengan perintahnya. Sholat puasa itu tidak sesuai dengan perintah agama dia. Agama panjang banget, gue nggak apa bacanya sampai agak susah gitu ya kan. Jadi dia kayaknya sih kok gue tangkap sih ini endingnya pasti sama aja kayak yang si ubur-ubur. tapi dia bedanya ada pengikutnya. Ada. Ada anggotanya tuh kata dia. Wah lebih seru lagi nih. Kita kupas lagi nih ya. Tadi kan dalam agama dia ini harus meninggalkan sholat dan puasa. Karena kan di agama dia tuh nggak ada perintahnya sholat dan puasa tuh ngapain lu capek-capek gitu kan. Iya, kata dia ya. Kata dia ya. Nah, lebih parah lagi nih guys. Satria Piningit Weteng Buwono ini Satria Mahathir kali ini mah. pendekan apa sih? Yang gini-gini. Kamu jagoannya. Nih, lebih gila lagi nih guys nih. Menurut dia, anggotanya itu mengharuskan seluruh pengikutnya untuk bersetubuh bersama-sama di dalam sebuah ruangan. Dia lebih Kayak pesta seks kayak satanis Ya. kan gitu, ada ritual. Kalau dia tuh apa ya namanya? Ada ya benar ada ritualnya gitu sesama. Pesta seks. Pesta Jadi seks, kayak mau udah punya pasangan atau belum ya? Ya lu terserah bisa apa aja. Bebas. Kalau satanis gitu mungkin dia ini merangkup Islam dan satanis. Nyambung ke situ jadi Mungkin satu. di mix gitu kayak yang tadi sebelum-sebelumnya. Lebih keren lu ya. Maksudnya lu pasangannya terserah tuh bersetubuh. Mau kenal nggak kenal udah gabung. Kumpul kebo. Jadi dia tuh lebih mementingkan apa ya kayak kepuasan tersendiri. Tersendiri, hawa nafsu gitu kan. Jadi kayak kita tuh jangan mikirin dosa dah gitu mungkin kata dia. Oke, kata dia nih ya. Seru banget ya, enak banget dong ya. Ya mungkin kalau yang mau bebas-bebas mungkin atau nggak punya agama dan
Jangan sih, mendingan kalian nggak punya agama daripada ikut-ikut kayak gitu. Meskipun kalian ateis, ya seenggaknya nggak melakukan hal gila kayak gitu. Mendingan nih kalau kalian nggak punya agama, ya kalian riset lagi agama yang pasti. Yang pasti. Benar ini kan Tuh. semua udah nggak masuk akal menurut gua. Jauh banget kemana-mana ya bang. Pembahasannya kemana-mana. Iya. Gila, Entah ke Nyirolok Kidul, entar kemana. Baru ini Random udah banget. gampang itu ntar bikin agama apa lagi banyak sih sebenarnya ya. Dan ini bersetubuh bersama-sama. Oh yaudah, ayo. Berarti dia nonton kali ya ini. Ya Iya, prestasi. dia ikut juga. Oh anjir, gantian Dia gua. kayaknya ada eksklusifnya gitu loh, cewek Iya. eksklusifnya gitu buat dia tersendiri. Gitu kan. Jalan ya. Dan di sini juga karena laporan masyarakat, oh berarti gak semua masyarakat ikut. Jadi seperti perkumpulan kalau menurut gue sih. Gak Organisasi sebuah mungkin ya. organisasi. Dan di situ mungkin ada nggak satu yang maksudnya kayak ada masyarakat yang mencium apaan sih nih? Rame-rame. Rame atau ada acara apa ataupun ke gap lah kalau menurut kita ke gap. Nah kenapa sih kayak gini? Apa sih Kegiatan apa? kegiatan apa sih kumpul-kumpul? Nah geram kali nih si masyarakat yang ada di wilayah situ. Si Agus ini ditangkap dan dihukum selama 2 tahun 6 bulan penjara. Kurang. Ya. Yang tadi cuma 1 tahun doang. Ini bukan di Indonesia. Konoha. Konoha ini. Agama wah dia pasti keluar nanti akan naik lagi dia. Itu kan jatuhnya banyak kan dari Iya. agama. Enggak, jatuhnya dari agama, harusnya hukumannya kan dari agama terus ke pornografi kan Iya. masuknya. Iya. Masalah harusnya banyak. Masalahnya. Berlapis, Mm-mm. bukan cuma 1 kasus doang. Iya. Ya kan? Penjaranya kurang bos. Gimana mau jerak bos? Yes, ini kita di penghujung terakhir. Penutup nih ya. Penutup Agama penutup yang tersesat. tersesat tapi kata-katanya enak nih, lebih enak. Gimana? Yaitu adalah sekte surga Adi. Oh, Nah. ada lagi. Ini terenak di surga nih. Apa ya kita bahas nih? Nih yang jelas yang jelas masuk surga. Yang jelas masuk surga katanya ya. Yang jelas. Masuk surga nih agamanya nih. Oke. Sekte sesat berikutnya yang cukup banyak diperbincangkan adalah surga Adi. Sekte ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ahmad lagi aja nih. Jadi dia lagi deh orangnya. Dia lagi. Cuma ganti KTP. Ganti KTP beda judul, beda agama. Habis keluar kali ini, habis keluar dari penjara, Oh, iya. dia bikin lagi. Yuk kita bikin agama lain yuk. Yang ubur-ubur itu kan Ahmad itu. Yang ubur-ubur. Ubur-ubur Iya. tadi ya. Yang ubur-ubur. Dijelaskan nih si Ahmad ini namanya Ahmad Tantowi. Salah satu ajaran sesat yang dilakukan dalam sekte ini adalah ajaran untuk tidak melakukan sholat dan cukup diganti dengan membangun sebuah rumah istana di tempat tinggalnya. Itu menguntungkan dia. Dia pengen punya rumah bagus aja itu. Lu Rumah istan. rumah istana lu kayak gimana sih? Jadi kita nggak usah sholat tapi lu gantinya ya kayak gitu. Biar dia gitu yang nalangin sholatnya. Iya kali ditanggung sama dia kali dosanya bisa Bisa kredit pahala. kredit pahala. Oh ada aja masuk surganya dari mana ini? Surga dunia sih itu makan rumah. Iya, tapi pengikutnya dapat apa? Kecuali pengikutnya dapat rumah dari dia. Tapi kayaknya dijanjin surga. Kayaknya jadi surga. Iya, janjinya cuma surga tapi Surga doang. Iya. Ini sama nih sama si sekte tadi nih yang barusan kita bahas yang kelima nih. Lebih seru lagi. Bukan hanya itu, wah, sekte ini juga memiliki cara untuk penyucian dosa bagi para perempuan, tapi ya laki, sorry nih enggak buat perempuan penyucian dosa. Mau tahu caranya apa? Apa tuh? Tapi buat perempuan doang ini, lu kan laki nih. Buat perempuan doang. Apa tuh? Agama ini adalah dengan cara disetubuhi. Ya. Ya. Ya, bukannya pencuci dosa Itu mah bucal namanya. Bucal. Apa tuh bucal? Cabul, berarti seperti dukun cabul. Iya.
enak dia dong. Pesulap merah juga kalau dukun kalau nggak nipu ya cabul. Ini nipu cabul dua-duanya. Cabul. Iya. Oh iya kan gue bilang tadi surga dunia. Iya. Surga dunia. Ya buat surganya buat dia doang ini mah yang pembukanya Yang doang. bukan surga tapi kerugian. Oh gitu, tapi buat perempuan doang ini katanya nih. Oh lu mau dicuci nih dosanya ini sini gue pakai. Kasarnya gitu kan. Dia laki, masa sama laki lagi. Iya beda. Iya. Pantes dia buat cewek doang. Buat cewek doang ya. Ya itu mah lebih ke ngotak-ngotakin Iya. lebih ngotak-ngotakin. Kasarnya tuh lu maaf nih mau nyewa atau mau BO kasarnya tapi nggak ada duit. Iya. Dengan caranya kayak gitu pencabulan. Apa lu nggak nikah? Iya jadi yaudah pelampiasannya anjir gue sebagai Tuhan nih gitu kan. Nah tapi khusus cewek doang. Berarti pengikut dia tuh cewek apa ada cowok juga sih? Kayak ada cowok, cuma Iya. yang difasilitasin tuh cewek. Lebih prioritas. Prioritas cewek udah buat dosa. Caranya dia buat dosa ngomong kali, saya udah buat dosa nih, gimana ya cara untuk nembusnya? Iya. Oh gampang, sini saya setubui, gitu kan? Bener nggak sih? Tuh disetubui sama dia. Ahmad Tantowi dengan ke-8 orang, 8 pengikutnya, Wak. Dengan 8 pengikutnya itu ditangkap tahun 2010. Pengikutnya? Gue penasaran sih pengikutnya 8 orang tuh ada cewek nggak? Ada lah kan dia udah bikin ketentuan. Ya siapa tahu dia cuma bikin rules aja. Terus aja ya, tapi cewek nggak ada. Bisa jadi, cuman kalau cewek ada sih seharusnya kalau ditangkap lebih hukumannya lebih berat. Berlapis lagi Iya. kan. Selain penistaan agama, dia juga pencabulan. Kayak gitu kan. Ada aja ya. Enak-enak ya. Lihat tadi enak-enak ya. Oke guys, sudah habis. Habis. Jadi intinya itu dari tadi ke-6 ya. 6. Agama. Tapi yang lebih enak itu yang terakhir ini menurut gua Iya. si Tuhan ya. Karena apa? Setiap si cewek itu bikin dosa ya, bikin dosa aja terus gitu kan. Tapi sama itu sih pesta kayak pesta seks Pesta juga. seks. Ini juga yang kelima Iya. juga. Berarti Oh yang kelima tadi ya, yang ini panjang banget tuh susah tuh. jangan-jangan itu emang kolaborasi tuh. Kolaborasi namanya doang diganti kan nama Iya. filmnya. Tapi banyak yang gue sekarang tuh seliweran nih, atau banyak yang sedang naik-naik api itu di FYP gue suka lihat ya. Itu agama ortodok. Ada lagi tuh ya. Agama ortodok. Dan yang gua lihat ya, itu di videonya ada, yang videonya itu di TikTok. Kalau ortodok itu dia Kristen, cuman dia cewek pakai mukena. Sholatnya begitulah. Oh, goyang-goyang. Dan begitu seperti orang. Tapi Kristen tapi sholat. Sholatnya bukan sholat ini, bukan sholat dia gimana sih kalau dia beribadah lah. Oh. Kasih paham lah ya guys, beribadah seperti itu. Gue bingung kok ini semakin, terus ada juga yang sholat begini. Apa yang maksudnya? Asal ya. Ya itu mungkin kebanyakan orang yang gangguan, Begini. yang gangguan jiwa sih. Lebih Gangguan jiwa semua. gitu, kegangguan jiwa. Jadi kayak dia tuh ya lakuin suka dia aja. Iya. Kebanyakan memang gangguan jiwa, bisikan setan. Bisikan setan, atau orang yang udah putus asa, orang yang masih mencari jati diri. Tapi yang lebih keren tadi yang artis juga bisa masuk. Itu Eden. Ya Eden, berarti dia channelnya kuat. Wah, dia orang politik lah. Orang udah ke Jokowi. Orang politik ya. Mungkin Udah ataupun dia ingin menjadi anggota DPRD tapi tidak tercapai. Iya, kayak pengen jadi politik, Oh, Bu Nggak kuat nih. Jokowi. pengen terjun ke politik gitu dia. Cuman nggak bisa. Nggak bisa, ya udah dia salurin ke Ngelampiasin ke agama, bikin agama. bikin agama. Macem-macem ya maksudnya. Cuma macem banget ini. Iya. Dan yang paling gak masuk akal sih yang pertama. Kayak gak masuk akal gitu kalau yang pertama. Ya. Kayak dia nyembahnya ke siapa? Gak ada juntrungannya coy. Surga atau apa dijanjikannya. Kalau yang lain kan ada jelas ya kesini menyembah ini begini. Gitu loh. Mungkin yang pertama itu
baru dibuat terus dibubarin kayaknya. Belum matang banget. Iya. Mungkin agama ya, menurut kalian yang 6 ini belum matang banget, jangan lu siarkan dulu atau lu sebarkan deh. Ya, jangan bikin agama lah. Jangan. Agama tuh kan di Indonesia tuh udah ada yang disetujui. Balik lagi ke kalian, jati diri kalian tuh gimana? Balik lagi ke masing-masing. Dan yang masuk akal agamanya tuh. Iyalah, yang pasti aja. Iya pasti, itu balik lagi kalian gimana menyikapinya. Menurut gue kayak gitu. Ya orang ya di dalam agama kita ya Islam. Agama kita Islam, kita masuk surga aja susah kudu sholat, puasa, banyak peraturannya, nggak jauhin larangannya. Ya gitu, kayak kita kerja kan nggak mungkin lo kerja masuk nggak mungkin. Di dunia ini nggak ada yang simple. Nggak ada. Benar-benar harus yang masuk akal gitu loh. Iya. Banyak sekarang tuh yang gue pikir kenapa orang-orang banyak yang ikut aliran seperti itu karena mungkin faktor ekonomi. Cuma yang banyak itu aja bayar dulu pas masuk. Ada yang beberapa negara itu yang hilang. Ya, sih ada yang mungkin karena dia udah bisi kesehatan yang terkutuk yang Setahu gue sih kalau yang butuh ekonomi sih ya aliran satanik dijanjikan lebih besar ya dan harta. lebih ada real gitu lah maksudnya. Dijadikan apa ya kayak dijanjiin harta tuh satanik. Dan satanik tuh sekarang masih ada. Masih ada di Indonesia juga. Di maksudnya Jakarta pun ada kayaknya. Di Indonesia pasti ada, di luar pasti ada. Bahkan ada beberapa negara yang udah dilegalin. Tapi orang-orang satanik itu dia berbaur juga nggak sih sebenarnya sama orang-orang seperti agama-agama lain gitu. Kurang tahu sih ya kalau itu. Bisa begitu ya? Berbaur, cuman kita nggak tahu kan. Dia berbaur dan mencoba untuk Pasti berbaur karena dia mau ngerekrut. merekrut orang-orang yang bisa ikut dan satu dan orang-orang yang banyak masalah pasti yang halut lah gitu kan. Jatuhnya kayak hipnotis gitu ya. Iya. Ya kayak hipnotis benar, kayak hipnotis. Tapi secara halus. Lu mau duit gak nih, duit gede atau kan ikut agama kayak gitu. Ataupun orang yang butuh pekerjaan. Iya. Kerja apa nih? Lu ikut aja dulu. Gitu baru dijelasin kayak gitu. Ya kayak cukup segitu ya. Cukup segitu ya guys. CCH malam ini kalau menurut gue ini benar-benar seru banget. Kita juga tadi udah bahas dari berbagai macam wilayah dan negara. Hebat kalian yang menciptakan agama, macam-macam peraturannya dan surga dunia guys. Intinya balik lagi ya ke kalian guys. Cukup itu aja ya guys ya. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita mau klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu nih. Kenapa kita nggak bikin konten podcast? Padahal nama channel kita tuh podcast kan? Podcast, betul. MTV channel Masih ada podcast. podcast kita ya? Masih ada, cuman kalau ada narasumber ya ada. Kalau kitanya juga nggak capek, karena kita juga kan masih kerja, masih nggak cuman bergantung ke YouTube. Kita juga masih ada pekerjaan yang di luar. Kalian pun pasti kangen dengan CCH kita. Wah. CCH pasti ada daripada ada. Ini CCH kayak mesan, terus mencekam, mencekam, TTH. Terus sih kalau sekarang kalian suka, kita lanjut. viewersnya naik, kita lanjut. Pokoknya kita di segmen ini semuanya banyak segmen. Semakin kalian banyak nih komen ataupun boleh kalian ada ide nih bikin segmen apa nih? Boleh. Segmen apa nih boleh? Atau enggak Kalau mau jadi narasumber nerusin yang mana boleh. Bisa, Iya. boleh. Kita ikut saran kalian nih. Enaknya kalian lebih ke passion sih. Gue CCH nih, suka nih. Ya udah kasih ide. Terus atau kalian kayak ada pembahasan kita yang sekarang tadi kalian tahu terus kita salah jadi ya bisa dilurusin atau bisa datang ke sini atau ngasih Gmail aja. Karena kita kan sesuai dengan riset dan sepengetahuan kita. Kayak gitu. Oke. Segitu ya. Segitu, thank you teman-teman yang udah mengikuti NTV channel ya sampai saat ini guys, dan alhamdulillah kita udah melonjak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Step by step. Thank you nih buat kalian. Teman-teman setia yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang belum tahu ikutin dulu. Dan sebenarnya pasti nyesel banget nih yang belum ikutin nih, karena seru banget.
Oke. Tutup lah ya. Tetap lah guys, thank you untuk malam hari ini cecenya dan bye.